Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Dwi Aryani dari kelas 9C, nomor absen 28. Di sini saya akan menceritakan cerita non-fiksi yang berjudul Soedirman. Jenderal Besar TNI Anumerta Raden Soedirman. Soedirman 24 Januari 1916 sampai 29 Januari 1950 adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Hindia Belanda, Soedirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priai. Setelah keluarganya pindah ke Cilacap pada tahun 1916, Soedirman tumbuh menjadi seorang siswa rajin. Ia sangat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, termasuk mengikuti program kepanduan yang dijalankan oleh organisasi Islam Muhammadiyah. Saat di sekolah menengah, Soedirman mulai menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi. Soedirman sangat dihormati oleh masyarakat karena ketaatannya pada Islam. Setelah berhenti kuliah keguruan pada 1936, ia mulai bekerja sebagai seorang guru dan kemudian menjadi kepala sekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah. Ia juga aktif dalam kegiatan Muhammadiyah lainnya dan menjadi pemimpin kelompok pemuda Muhammadiyah pada tahun 1937. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Soedirman melarikan diri dari pusat penahanan. Kemudian pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Ia ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas, yang dilakukannya setelah mendirikan divisi lokal Badan Keamanan Rakyat. Pasukannya lalu dijadikan bagian dari divisi V pada 20 Oktober oleh Panglima Angkatan Perang. Sementara Oilip Soemoharjo dan Soedirman bertanggung jawab atas divisi tersebut. Pada tanggal 12 November 1945, dalam sebuah pemilihan untuk menentukan Panglima Besar TKR di Yogyakarta, Soedirman terpilih menjadi Panglima Besar. Sedangkan Oilip Soemoharjo yang telah aktif di militer sebelum Soedirman lahir menjadi Kepala Staf Umum. Sembari menunggu pengangkatan, Soedirman memerintahkan serangan terhadap pasukan Inggris dan Belanda di Ambawara. Pertempuran ini dan penarikan diri tentara Inggris menyebabkan makin kuatnya dukungan rakyat terhadap Soedirman. Dan ia akhirnya diangkat sebagai Panglima Besar pada tanggal 18 Desember. Selama 3 tahun berikutnya, Soedirman menjadi saksi kegagalan negosiasi dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati, yang turut disusun oleh Soedirman, dan kemudian Perjanjian Renville, yang menyebabkan Indonesia harus mengembalikan wilayah yang diambilnya dalam agresi militer 1 kepada Belanda dan penarikan 35.000 tentara Indonesia. Ia juga menghadapi pemberontakan dari dalam, termasuk upaya kudeta pada 1948. Ia kemudian menyalahkan peristiwa-peristiwa tersebut sebagai penyebab penyakit tuberkulosis. Karena infeksi tersebut, paru-paru kanannya dikempeskan pada bulan November 1948. Pada tanggal 19 Desember 1948, beberapa hari setelah Soedirman keluar dari rumah sakit, Belanda melancarkan agresi militer 2 untuk menduduki Yogyakarta. Pada saat pemimpin-pemimpin politik berlindung di Keraton Sultan, Soedirman beserta kelompok kecil, tentara dan dokter pribadinya melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya setelah 7 bulan. Ketika Belanda mulai menarik diri, Soedirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949. Meskipun ingin terus melanjutkan
perlawanan terhadap pasukan Belanda, ia dilarang oleh Presiden Soekarno. Penyakit TBC yang diidapnya kambuh. Ia pensiun dan pindah ke Magelang. Soedirman wafat kurang lebih 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semati, Yogyakarta. Kematian Soedirman menjadi duka bagi seluruh rakyat Indonesia. Bendera setengah tiang dikibarkan dan ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan prosesi upacara pemakaman. Soedirman terus dihormati oleh rakyat Indonesia. Perlawanan gerilyanya ditetapkan sebagai sarana pengembangan esprit de corps bagi tentara Indonesia, dan rute gerilya sepanjang 100 km atau 62 mi yang ditempuhnya harus diikuti oleh taruna Indonesia sebelum lulus dari akademi militer. Soedirman ditampilkan dalam uang kertas rupiah keluaran 1968 dan namanya diabadikan menjadi nama sejumlah jalan, universitas, museum, dan monumen. Pada tanggal 10 Desember 1964, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sekian cerita non-fiksi dari saya yang berjudul Soedirman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.